yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aydan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pagi ini oleh Allah kita diberi kesempatan untuk bisa menjalankan perintahnya, melaksanakan sholat subuh yang baru saja kita kerjakan. Kita hanya bisa berharap kepada Allah semoga ibadah kita khususnya pagi ini itu diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja segala doa harapan baik kita Allah juga mengabulkannya, dan segala sesuatu hal yang membuat kita khawatir, takut, maka Allah akan menjauhkan dari itu semua. Dan semoga saja perjumpaan kita, hadirnya kita pada pagi hari ini duduk di tempat yang mulia, yang penuh dengan barokah, curahan rahmat, itu menjadi perjumpaan, pertemuan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi silaturahmi yang akan menghapus segala dosa-dosa dan kesalahan. Perjumpaan, pertemuan atau silaturahmi yang akan membuka pintu kebaikan, akan mengabulkan segala hajat, akan mendatangkan rizki dan kenikmatan, serta silaturahmi yang akan memberikan keberkahan umur, ya, seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi tetaplah kita bersyukur kepada Allah karena kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini itu hanyalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap menjadi orang yang mampu untuk mensyukuri semua itu, agar kita terus menjadi orang-orang yang baik di dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, di kurang lebih tanggal 8, ya. Kita tahu bahwa Rabiul Awal adalah salah satu bulan di mana di situ dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12, ya. Bulan ini tentunya bulan yang seharusnya kita lebih ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini adalah satu bulan di mana kita harus mampu untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita terhadap Rasulullah itu adalah salah satu bukti keimanan kita kepadanya. Karena salah satu bentuk kita iman kepada Allah harus senang kita untuk memenuhi panggilannya. Dan salah satu bukti bahwa kita beriman kepada Allah, haruslah ada rasa cinta di dalam hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang harus kita lakukan di bulan ini khususnya, maka rasa cinta kita itu haruslah kita buktikan kepada Rasulullah, yaitu dengan cara tentunya kita harus bisa mengenang akan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta memperbanyak untuk membaca salawat dengan harapan agar kita nanti mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti, ya. Semoga saja kita termasuk umatnya yang juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya, serta termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pagi ini kita melanjutkan kajian kitab tauhid kita, yaitu Ad-Dasuki, yang sudah berada di akhir penghujung, pasal penghujung daripada kitab Ad-Dasuki. Beberapa lembar
lagi mungkin kitab ini akan khatam ya. Dan pagi ini kami akan melanjutkan tentang pembahasan i'rabnya Muhammad di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu juga ada kalimat Muhammadur Rasulullah ya. Tentang i'rab kalimat la ilaha illallah itu sudah kami bacakan, kami sampaikan di pertemuan yang lalu. Yang saat ini itu tinggal kami mengupas, membahas, membacakan i'rab kalimat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu harus kita ketahui ya, agar kita itu tidak tidak sesuka kita untuk melafalkan, menzikirkan kalimat itu. Artinya semua pasti ada aturannya. Dan aturan itu tentunya mesti ada ilmunya. Sesuatu hal yang kita lakukan itu tanpa ilmu, tanpa dasar, itu tentunya akan ditolak oleh Allah SWT. Sekalipun mungkin itu secara keilmuannya benar ya, tapi kita tidak tahu dasarnya. Maka hal itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu harus dengan dasar ya, dasar keilmuan ya. Makanya penting bagi kita itu untuk mencari tahu ya, dalam hal apapun ya, terutama dalam hal ibadah ya. Sehingga kalau kita itu tahu ilmunya, nanti itulah yang akan menjadi pegangan, yang akan menjadi dasar. Ketika mungkin ada seseorang yang dia bertanya, kenapa kok melakukan seperti ini, ataupun kenapa kok membaca kalimat ini la ilaha illallah ya, dengan menasabkan ataupun merafakkan, sehingga kita di situ tahu dasarnya, tahu apa alasan secara hukum ya. Makanya penting bagi kita itu untuk mengetahui akan itu semua ya, agar itu menjadi dasar bagi kita, menjadi alasan hujjah yang kuat ya, akan apa yang kita lakukan dan juga akan apa yang kita sampaikan ya. Dalam hal i'rab saja itu harus kita mengetahui ya. Karena terkadang kita baca Al-Qur'an itu salah dalam harokatnya, itu juga akan menjadi fatal penyebabnya. Karena juga akan bisa merubah arti ya. Satu contoh kan ya, dalam masalah keliru satu huruf saja dalam Al-Quran itu juga bisa merubah arti. Contohnya itu membaca bismillah ya, yang seharusnya itu pakai sin artinya dengan nama Allah, tetapi karena kita bacanya dengan ta bismillah, itu yang akhirnya bisa berubah, itu artinya dengan dosa Allah ya. Nah itu makanya banyak kata dalam keterangan, orang yang baca Al-Quran justru mendapatkan laknat dari Allah, tidak mendapatkan pahala ya. Karena apa? Ya karena tadi itu, dalam membacanya dia tidak memperhatikan ya, memperhatikan segala hal sesuatu yang akan kebenaran dalam baca Al-Quran, baik makhrajnya maupun i'rabnya serta tajwidnya. Tajwid itu juga pengaruh ya. Kalau seandainya di situ bacaannya panjang kemudian kita pendekkan, itu juga bisa merubah. Sekalipun merubahnya itu tidak sampai merubah kepada arti, tetapi juga kadang itu merubah secara gaya bahasa. Bahkan tasdid itu juga menjadi masalah ketika kita membacanya itu tidak betul-betul ditampakkan ketasdidan daripada huruf ataupun kalimat. Salah satu contoh di dalam surat Al-Fatihah saja kan ya. Dalam surat Al-Fatihah mungkin yang sering kita dengar kan ya, di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan harus betul-betul kita menampakkan tasdid di dalam lafaz iyyaka ya, yang artinya hanya kepadamu ya. Kalau kita tidak betul-betul menjaga tasdid di dalam ayat surat Al-Fatihah, dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka itu tujuan arti daripada ayat itu beda.
yang seharusnya di situ satu pernyataan, sebuah pernyataan pengakuan kita kepada Allah, yaitu pengakuan akan bahwa sesembahan itu hanyalah Engkau ya Allah, dan tempat bergantung dan meminta hanyalah Engkau ya Allah. Itu nantinya ketika kita tidak memperhatikan tasydid itu, kita membacanya secara tashil, secara enteng, secara ringan, maka akhirnya berbelot itu semua, ya. Yang awalnya kepada Allah, kemudian pada akhirnya kepada makhluk, ya. Seperti halnya yang diungkap di dalam kitab tafsir, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu. Karena itu namanya kalimat maksur, kalimat ringkasan, ya. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Seharusnya kan seperti itu kalau kita memang betul-betul menjaga tasydidnya. Tetapi kalau kita tidak mampu untuk menjaga tasydidnya, maka di situ tujuannya berubah, yaitu tidak lagi artinya hanya kepadamu ya Allah, tetapi artinya hanya kepadamu wahai matahari. Itu hanya gara-gara kita tidak mampu menjaga dengan baik dalam bacaan iyyaka hanya dengan tasydid. Begitu juga di dalam i'rabnya kalimat Muhammadur Rasulullah. Sehingga di sini disampaikan, di sini juga dirincikan, dibahas, ya. Dibahas secara perlafaz. Kata di sini bahwa wayam bagi ayunawiyanna adzakira isma sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama itu bahwa kita yang selalu berzikir mengucapkan kalimat Muhammadur Rasulullah yang menggunakan sayyidu, ada juga yang tidak menggunakan sayyidu, ada yang kita terbiasa juga menggunakan sayyid. Itu kalau kita menggunakan sayyiduna Muhammadur Rasulullah, maka harus betul-betul lafadz sayyidu itu mentasdidkan ya-nya, ya. Jadi seandainya kita membaca dalam salat, kan ya, salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, harus betul-betul kita gunakan sayyidina, jangan sampai kita membaca sayyidina, karena antara sayyidi dengan sayyidi itu artinya berbeda. Kalau kita membaca sayyidi dibaca ringan, kalau dalam bacaan i'rab, itu artinya bukan tuan tetapi yang menguasai kami, ya. Seharusnya di situ artinya sayyidina, tuan kita, karena arti sayyid itu diartikan di dalam bahasa Arab itu adalah tuan, adalah satu penghormatan kepada orang-orang yang dimuliakan. Kalau di Arab Saudi memang itu hal yang terbiasa untuk memanggil ataupun memberikan nama pada orang yang dihormati itu pakai sayyid, ya. Makanya juga kepada Rasulullah itu kita menggunakan sayyid. Kenapa? Karena Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Nabi yang betul-betul mulia di sisi Allah. Tetapi juga dalam penggunaan sayyid itu harus betul-betul kita jaga. Jangan sampai di situ kita menghilangkan tasydid, ya. Artinya kita mengentengkan, mentashilkan, membaca secara ringan, ya. Yaitu sayyidi, ya. Jadi ada bacaan secara ringan namanya yaitu tashil, kemudian ada bacaan secara berat, ya, yaitu tasydid, ya. Jadi kalau tidak tashil itu biasanya bacaan itu bertasydid. Bertasydid itu artinya mentasydidkan, menguatkan bacaan di situ, ya. Di dalam lafadz sayyidina itu harus betul-betul kita tasydidkan. Kenapa? Karena nanti kalau kita baca secara tashil maka artinya itu berbeda. Yang seharusnya sayyidina, tuan kita, tuan kami, karena gara-gara kita membacanya secara tashil sayyidina, maka artinya menjadi yang menguasai kami. Makanya itu fatalatnya semuanya ketika kita tidak mampu untuk menjaga
i'rab. Itu yang pertama, ya. Dan yang kedua itu dalam membaca Muhammad wa yudaghimu tanwinahu firra wa mim, ya. Dan juga harus mengidghamkan di dalam mimnya lafaz Muhammad, ya. Jadi ini sampai betul-betul di sini disampaikan, ya. Itu agar kita betul-betul berhati-hati. Hanya sekedar membaca lafaz Sayyidina Muhammad harus betul-betul kita jaga. Baik dari lafaz Sayyidina yang bertasdid harus betul-betul kita tampakkan tasdidnya, maupun di dalam lafaz Muhammadnya itu harus betul-betul kita tampakkan tasdidnya di dalam huruf mim dalam lafaz Muhammad, ya. Karena apa? Karena Nabiullah Muhammad SAW itu diberi nama Muhammad oleh Allah. Pertama, tidak hanya sebatas Rasulullah itu orang yang sangat terpuji, karena lafaz Muhammad itu namanya isim kasroh, ya. Kalau dalam bahasa ilmu nahunya itu isim kasroh ataupun isim mubalaghah, yaitu satu isim yang sifatnya itu sangat sekali, lebih. Seandainya orang itu dipuji, itu sangat terpuji, ya. Itu mempunyai arti sangat, arti yang berlebih, ya. Awalnya itu dari kata hamidah yang artinya pujian, sehingga menjadi Muhammad, ya. Jadi ditasydidkan. Yang seharusnya untuk pujian biasa saja itu adalah mahmud, yaitu orang yang dipuji. Karena Rasulullah itu betul-betul sangat dipuji oleh Allah, makanya Siti Aminah itu ketika hamil itu langsung oleh Allah diberi nama anaknya itu, calon bayinya itu nanti ketika lahir langsung diberi nama oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kenapa? Karena nama Muhammad itu pun juga dari Allah. Di saat Siti Aminah itu hamil, maka selalu di situ didatangi beberapa ruh-ruhnya orang-orang terdahulu yang mulia. Sering dijumpai Siti Maryam, sering didatangi Siti Aisyah. Kita tahu bahwa Siti Aisyah, Siti Maryam itu juga merupakan satu wanita yang termulia di sisi Allah. Bahkan kata Rasulullah bahwa Siti Aisyah dan Siti Maryam itu nanti adalah seorang wanita yang menjadi ratunya bidadari. Dari kesuciannya Maryam, dari kemuliaannya Siti Aisyah sampai diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menemani Siti Aminah di saat hamil, terutama dalam kandungan-kandungan tua, seperti halnya yang disampaikan di dalam kitab Al-Barzanji, itu adalah Siti Aisyah dan Siti Maryam, ya. Selalu mendampingi, selalu menjadi selalu menjadi penyejuk hatinya. Di saat gelisah Siti Aminah, datanglah Siti Maryam, ya, untuk menyejukkan hatinya, ya, untuk memberikan semangat, ya. Dan selalu ditanyakan oleh malaikat Jibril Siti Aminah itu di saat hamil. Kata malaikat Jibril, "Ya Aminah, apakah engkau merasakan rasa sakit perutnya?" "Tidak," kata Siti Aminah. Kemudian oleh malaikat Jibril Siti Aminah diajarkan sebuah doa agar nanti betul-betul dimudahkan oleh Allah dalam proses persalinannya, proses dalam melahirkan. Dan itu semua diceritakan di dalam kitab Al-Barzanji. Makanya kitab Al-Barzanji itu sebenarnya satu kitab sejarah yang sangat detail, ya. Bahkan dalam keterangan itu, seseorang yang juga dia ahli sejarah tapi dia tidak membaca kitab Al-Barzanji, maka kurang dia cara untuk mengenal Rasulullah. Karena di dalam kitab Al-Barzanji itu semuanya disampaikan di situ, baik ciri-cirinya Rasulullah, ciri-ciri poster tubuhnya juga disampaikan. Yang wajahnya seperti ini, agak luas, kemudian warnanya juga agak kemerah-merahan, putih dan kemerah-merahan, seperti halnya Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi Rasulullah itu pernah menyampaikan dalam hadisnya, kata Rasulullah bahwa laisa baini wa bainahu nabiyyun, yakni Isa, tidak ada di antara aku dan di antara dia, ya, itu seorang nabi lagi, yaitu Isa. Artinya peninggalan Rasulullah itu tidak akan ada nabi lagi yang diutus oleh Allah, ya. Jadi
antara Isa dengan Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Ya, kalau Nabi Isa nabi terakhirnya orang-orang Bani Israel, kalau Nabi Muhammad nabi terakhir secara umum untuk kita dan juga untuk Bani Israel. Ya, itu tidak akan ada nabi lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifuhu, maka kalian harus mengenal dia. Apa itu ciri-cirinya, kata Rasulullah? Ciri-cirinya itu Nabi Isa, pertama, dia badanul marbu, yaitu orangnya tidak terlalu tinggi, ya. Makanya nanti itu ketika Nabi Isa diturunkan lagi oleh Allah, semua umat Islam harus mengenal ciri-cirinya. Pertama, kata Rasulullah, ciri-ciri Nabi Isa itu badannya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu gemuk, karena semua para nabi dan rasul itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu gemuk. Kemudian yang kedua itu warna kulitnya itu putih kemerahan. Ya, jadi warna kulitnya Nabi Isa itu nanti putih kemerahan. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, itu menggunakan baju berwarna kuning dan berlapis dua. Jadi Nabi Isa itu nanti diturunkan oleh Allah itu bajunya itu kuning dari atas ke bawah, jubahnya, dan berlapis dua. Apa yang dilakukan Nabi Isa nanti, kata Rasulullah, ketika diturunkan lagi oleh Allah? Maka yang pertama dia mematahkan salib-salib, yang kedua dia membunuh khinzir, yaitu babi, dan yang ketiga itu dia mengajak semua orang itu untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau yang tidak mau, menolak, maka akan dibunuh. Ya, kemudian terakhir misi Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah SWT seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, itu adalah membunuh Dajjal. Terakhir ketika berhasil membunuh Dajjal, lalu 40 tahun kemudian Nabi Isa meninggal dunia. Jadi Nabi Isa juga nanti akan meninggal dunia ketika sudah selesai misinya, tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala, beberapa tugas tadi. Sehingga ketika Nabi Isa meninggal, kata Rasulullah, maka semua umat Islam itu datang dan menyolati Nabi Isa serta memakamkan, menguburkannya. Ya. Jadi Nabi Isa sekalipun saat ini kita tahu itu masih hidup kan ya, keberadaannya itu di sisi Allah, tapi nanti ketika diturunkan lagi oleh Allah, dia setelah menyelesaikan semua tugasnya dari Allah, dia akan meninggal. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Nabi Muhammad itu adalah salah satu nabi yang memang betul-betul oleh Allah itu diberi kesempurnaan fisik, ya, dari wajahnya, warna kulitnya, kemudian cara jalannya pun Rasulullah itu oleh Allah diberi kesempurnaan, sehingga semuanya itu diungkap di dalam kitab Al-Barzanji sampai pada sifat-sifat Rasulullah, dan terutama sifat-sifat yang paling utama, mempunyai rasa malu, tawadu, dan lain sebagainya, ya. Jadi kenapa kok Allah memberikan nama Muhammad kepada Rasulullah? Karena pertama, yaitu Rasulullah adalah seorang yang sangat dipuji oleh Allah dari akhlaknya, dan yang kedua itu agar orang kafir itu bingung ketika ingin mencela Rasulullah. Jadi orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab itu semuanya kan benci kepada Rasulullah, ya. Bahkan tidak hanya mencela, menghina, tetapi juga akan dia berusaha menghabisi Rasulullah. Sehingga orang kafir itu ketika dia menyebutkan nama Rasulullah, Nabi Muhammad di depan kawan-kawan mereka, itu dia bingung dia. Kenapa? Karena mereka akan selalu mengatakan, kamu tahu nggak keberadaan si Muhammad? Sedangkan arti Muhammad itu sendiri terpuji, ya. Jadi nanti akan membuat orang itu bingung, ya. Jadi dia akan menyampaikan itu kebenciannya kepada Rasulullah, tetapi dia satu sisi memuji, sehingga akan membuat orang itu bingung. Kata orang tadi itu, ya, gimana orang ini dia mengejek Rasulullah, menghina Rasulullah, tetapi justru memuji. Karena arti daripada Muhammad itu sendiri adalah orang yang sangat terpuji. Bagaimana bisa orang yang memuji seseorang dengan mengatakan kalimat celaan, tetapi pada akhirnya dia memuji, sehingga membuat Abu Jahal, kemudian Abu Lahab, dia bingung, ya, ketika ingin menyampaikan, kamu tahu enggak keberadaan si brengsekmu? Nah, dia tak jadi mengucapkan kalimat Muhammad. Kenapa?
Karena ketika ini mengucapkan kalimat Muhammad, dia ingat, oh ya, arti Muhammad itu orang yang terpuji. Masa saya akan mengatakan si brengsek yang terpuji? Tak ada ceritanya orang brengsek terpuji. Orang kalau brengsek itu tidak akan terpuji. Lah itu tujuan Allah memberikan nama kepada Nabi Muhammad. Selain mengangkat derajatnya Nabi Muhammad dari akhlaknya sehingga sampai Allah memberikan nama orang yang sangat terpuji, dan juga Allah memberikan nama Muhammad itu untuk membingungkan orang-orang kafir yang awalnya orang kafir itu akan selalu mencela kepada Rasulullah. Karena orang kafir itu ketika dia bercerita tentang Muhammad itu pasti dia di awal-awalnya itu menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baik, ya kayak tadi itu si brengsek, si bangsat itu, kemudian si apalah, seperti halnya kita mungkin benci pada seseorang kan ya. Tetapi ketika dia mengatakan si brengsetmu, dia langsung diingatkan oleh Allah, ingat bahwa Muhammad itu artinya orang yang terpuji, sehingga dia berat untuk mengatakan itu. Makanya orang-orang kafir, Abu Jahal pun juga itu dia bingung bagaimana cara saya itu untuk biar terus bisa mengejek, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa di dalam i'rab ini pertama kita harus betul-betul menjaga lafaz sayyidina, yaitu harus kita menggunakan tasdid ya. Allahumma salli ala sayyidina. Jangan sampai kita membacanya Allahumma salli ala sayyidina. Ya, seperti halnya di dalam i'rabnya kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai di dalam illanya itu justru kita membacanya ilallah. Karena mungkin dari saking mudahnya kita membaca sehingga kita tak terpikir membaca illah menjadi ilah yang akhirnya berubah arti. Seharusnya kecuali menjadi kepada. Sama dengan di sini. Jadi harus betul-betul kita jaga sayyidina. Jangan sampai kita membaca sayyidina. Karena apa? Karena artinya itu berbeda. Kalau kita membaca sayyidina, berarti kita itu membacanya memanggil dengan panggilan yang mulia. Karena arti sayyidina itu adalah tuan kita, tuan kami. Tapi kalau membaca sayyidina, membaca ringan, mensukunkan ya, tidak mentasdidkan, maka di situ artinya yang menguasai kami. Itu bedanya. Yang kedua, itu di dalam lafaz Muhammad. Harus betul-betul kita mentasdidkan Muhammad. Jangan sampai Muhammad. Apalagi kita haknya itu dirubah menjadi ha. Yang artinya Muhammad itu orang yang sangat terpuji. Kemudian karena kita itu membacanya secara enteng, secara ringan menjadi Muhammad, yaitu hak berubah menjadi hak, itu artinya menghancurkan ataupun orang yang dihancurkan, karena dari kata mada. Sama dengan alhamdu dengan alhamdu itu berbeda. Kalau alhamdu segala puji, tapi kalau pakai hak alhamdu itu hancur dan binasa. Ya makanya harus betul-betul kita jaga. Jadi Muhammad, jangan sampai Muhammad atau Muhammad, apalagi mukamat kan ya. Karena biasa kadang orang Jawa itu hak menjadi ka, alhamdu alkamdu kan ya, kemudian al-fatihah al-fateka kan ya, Muhammad menjadi mukamat ya, itu kurang baik ya. Secara i'rabnya itu tidak benar. Jadi kita itu sering membaca sholawat, kemudian juga sering kita membaca tasyahud yang isinya juga ada penyebutan Nabi Muhammad, baik di dalam sholat maupun yang lainnya. Kemudian kita membaca sholawat, di dalam sholat sering kita baca karena menjadi rukun daripada sholat. Itu harus kita jaga ya, agar apa? Agar betul-betul bacaan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat sholat. Dulu itu ada seorang kiai ulama besar namanya Syekhona Khulil Bangkalan kan ya. Itu ketika membaca tasyahud itu kalau tidak betul-betul pas bacaannya itu diulang-ulang. Asyhadu alla ilaha illallah, tidak pas, diulang lagi sampai 3 kali. Begitu juga ketika membaca tasyahud untuk Nabi Muhammad, penyaksian Nabi Muhammad, asyhadu anna Muhammad
Muhammadar Rasulullah itu kalau tidak pas ya. Padahal seorang ulama besar kan ya. Jadi saya Khalil dulu ceritanya itu dulu ketika beliau itu hidup di masanya Belanda itu menjadi ulama yang sangat disegani oleh para Belanda. Jadi sehingga sampai Belanda itu mengatakan kalau masih ada Kiai Khalil itu kita tidak akan bisa untuk menguasai Indonesia. Jadi dia itu hanya membuka pesantren itu hanya menerima 25 santri ya. 25 santri ya. Tetapi di balik itu ternyata ya ketika ada salah satu santrinya dia yang ikut ngaji di teras rumahnya, itu ternyata di situ banyak orang yang mengaji ya. Itu bukan orang-orang di situ ternyata. Kemudian santrinya itu bertanya kepada saya Khalil, ya Kiai, itu sebenarnya siapa? Kamu tahu nggak itu? Itu Imam Bukhari, itu Imam Muslim. Itu ternyata ruh-ruhnya para ulama terdahulu dia hadir dan datang ke tempat itu ketika Syekhuna Khalid dia mengajarkan ngaji untuk santrinya. Jadi semua santri-santrinya itu ya orang-orang yang pernah ngaji di tempatnya Syekhuna Khalil itu setelah keluar dari situ menjadi ulama besar. Contohnya ya seperti Kiai Hasyim Asy'ari kan ya sebagai pendiri daripada organisasi Nahdlatul Ulama. Kemudian Kiai Hasbullah dan juga Kiai As'ad, ada situ Bondo itu namanya Kiai As'ad. Kiai juga yang terkenalnya itu dulu kewaliannya, dan juga Kiai As'ad itu dia dikenal kalau pada saat itu ingin ditangkap Belanda, dia cukup biasanya selalu membawa kacang hijau ya. Kacang hijau langsung ditaburkan di depannya, maka kacang hijau nanti yang akan menghalang Belanda, karena kiai dulu memang punya kehebatan yang luar biasa ya, baik yang di Jawa maupun yang di luar Jawa. Kalau di luar Jawa itu yang terkenal hebatnya itu adalah Buya Hamka ya. Satu saat Buya Hamka ditangkap oleh Belanda, maka satu sel itu semuanya jadi sakit perut sehingga tidak jadi menangkap Buya Hamka ya. Karena apa? Karena memang kiai dulu itu betul-betul dia betul-betul menjaga keilmuannya, baik keilmuan secara zahir dalam ilmu agama kayak baca Quran seperti ini, kayaknya ini hal yang sepele kan ya, tetapi justru akan memberikan pengaruh di sisi Allah. Kayak tadi itu Syekhana Khalil itu ketika membaca tasyahud akhir di dalam sholatnya itu membaca asyhadu alla ilaha illallah, betul-betul dijaga. Pada ulama besar kalau kita pikir itu masa enggak ngerti Syekhana Khalil itu kan dalam hanya membaca kalimat asyhadu alla ilaha illallah, tetapi dari menjaganya kemuliaan kalimat tasyahud ya, dan juga dari menjaganya kemuliaan kalimat tasyahud penyaksian kepada Rasulullah, sehingga menurut dalam sejarah itu ketika Syekhana Khalil itu dia membaca kalimat tasyahud penyaksian kepada Rasulullah, itu selalu mendapatkan jawaban dari Nabiullah Muhammad ketika Syekhana Khalil itu membacakan tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, itu selalu mendapatkan jawaban dari Rasulullah, wa alaikassalam ya. Jadi selalu mendapatkan jawaban. Di saat sholat Syekhana Khalil itu dalam sejarah itu ketika membaca at-tahiyat sampai kepada lafaz ayyuhan nabiyyu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, itu selalu mendapatkan jawaban langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang tahu yang mendengar hanya Syekhana Khalil, sekalipun di situ bersama makmum jamaah yang banyak. Jamaahnya makmumnya tidak mendengar ya, karena itu ada keistimewaan Syekhana Khalil dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa kok sampai demikian? Karena mungkin Syekhana Khalil itu betul-betul menjaga seperti tadi itu. Jadi dalam mengucapkan kalimat tasyahud asyhadu alla ilaha illallah, kalau tidak betul-betul benar dalam perasaannya, diulang lagi asyhadu alla ilaha illallah. Kalau sudah benar baru dilanjutkan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena memang itu di sini diterangkan bahwa pertama kita harus menjaga dalam kalimat Muhammadur Rasulullah itu yang harus dijaga sinnya sayyiduna. Nah, itu harus menjaga kalimat sayyiduna, harus betul-betul kita tasdidkan. Yang kedua itu di dalam mengucapkan melafalkan
Muhammad, harus betul-betul juga menampakkan tasdid di dalam hurufnya, huruf mimnya Muhammad. Kemudian yang ketiga itu, dan juga harus betul-betul menjaga tanwinnya ro, ya, tasdidnya ro di dalam lafaz Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai kita bacanya Muhammadur Rasulullah. Biasanya orang-orang Jawa yang suka mengentengkan kan ya, Sayyiduna menjadi Sayyidina, kemudian Muhammad menjadi Muhammad, Rasulullah menjadi Rasul, Sayyidu Muhammadur Rasulullah ya. Ataupun baca la ilaha illallah biasanya menjadi la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Yang akhirnya artinya itu berubah. Harus betul-betul kita jaga la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, itulah yang juga harus kita perhatikan. Kemudian kata di sini bahwa wa amma i'rabu hadhil kalimah, adapun i'rabnya kalimat ini al musyarrafah, yang mulia, faqad alimta annaha qad tahawat ala sadrin, bahwasanya di situ terdiri dari sadar. Sadar itu artinya awal kalimat, la maksudnya, itu namanya awal kalimat. Wa'azzu fa'azzuha zahirun al-i'rab, dan juga ada penghabisannya kalimat. Penghabisannya kalimat di situ la ilaha illallah. Kalau di dalam apa namanya kalimat tasyahud awalnya kan ya, ataupun kalimat tauhidnya. Tapi kalau kita melanjutkan pada Muhammadur Rasulullah, berarti yang menjadi kalimat akhirnya adalah Rasulullah ya. Kalau dalam kalimat tauhidnya saja yang menjadi akhirnya adalah Allah ya. Seperti apa yang kami sampaikan di minggu yang lalu, bahwa di dalam melanjutkan kalimat Allah la ilaha illallah itu ada dua cara, ada dua pendapat ulama. Yang pertama bisa kita baca rofa la ilaha illallahu, yang kedua bisa kita baca secara nasab atau fathah la ilaha illallah. Seandainya kita melangsungkan dengan kalimat lain lagi seperti dalam sholat, boleh kita membaca rofa, boleh kita membaca fathah. Kalau kita membaca rofa berarti astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illah wal hayyul qayyumu wa atubu ilaih, itu boleh. Dan juga boleh kita membaca nasab, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illah wal hayyul qayyum, itu juga boleh. Jadi semuanya itu boleh kita baca ya. Makanya jangan sampai menjadi perdebatan. Ada orang membaca wal hayyul qayyum boleh, ada orang baca wal hayyul qayyum boleh. Kalau membaca wal hayyul qayyum berarti ikut keaslian Al-Qur'an ya. Apa keaslian Al-Qur'an? Di dalam ayat kursi la ilaha illah wal hayyul qayyum wa dalam ayat kursi Allahu la ilaha illah wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum, itu keaslian Al-Qur'an. Dan juga kalimat-kalimat tauhid la ilaha illallah dalam Quran itu tidak ada yang dibaca nasab, semuanya dibaca fathah. Sekalipun ada kalimat yang dia tidak menggunakan Allah tetapi menggunakan domirnya Allah, yaitu huwa ataupun hu, tetapi tetap posisinya itu dibaca dhamma ataupun rafa, dan juga boleh dibaca fathah ya. Jadi imam para ulama yang mendomakan kalimat itu karena ikut keaslian Al-Quran dan juga ikut keaslian i'rabnya memang dibaca dhamma. Yang membaca nasab itu karena dia memposisikan lafaz Allah di situ sebagai hal dari susunan kalimat ya, seperti itu. Artinya apa? Dalam hal itu kita boleh membaca dua bacaan, dibaca rofa, dhamma ataupun dibaca nasab ya. Artinya jangan sampai kita ributkan karena sama-sama benar. Mau membaca Allaha, membaca Allahu itu juga benar ya. Wa jumlatun min mubtada'i wa khabar, itu merupakan satu jumlah susunan kalimat mubtada dan khabar. Wa mudhafun ilaih, dan juga mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu adalah susunan dua kalimat isim. Yang satu isim pertama namanya mudhaf ya, yang kedua mudhaf ilaih, atau disebut dengan susunan idhofah. Ini masalah ilmu nahwu, masalah ilmu i'rab ya. Kemudian kata di sini wa amma sadruha fala fihi nafya lidinsi. Adapun kalimat awal itu maka termasuk kalimat
apa nafil jinsi, menafikan pada semua jenis. Menggunakan kata ilah itu karena menafikan semua Tuhan, sehingga di situ la ilaha itu menyimpan apa, menyimpan kalimat lain lagi, yaitu la min ghairi ilah, tidak ada dari selain Tuhan. Artinya menafikan semua Tuhan, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata di sini litadammunihi makna min, karena di situ menyimpan maknanya min. Idza takdiru la min ilah illallah, tidak ada dari Tuhan kecuali Allah. Artinya menafikan, mentediakan semua jenis Tuhan apapun, yang ada hanyalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Bapak Ibu yang kami hormati, yang harus kita ketahui. Jadi masalah bacaan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu saja harus juga kita betul-betul perhatikan. Tidak hanya sekedar kita hafal kemudian kita lalu baca terus, ya, sehingga kalimat itu tak berarti bagi kita, ya. Sebanyak apapun kita membaca kalimat la ilaha illallah, tapi kalau tidak benar maka ya tetap Allah tidak akan memberikan pahala. Tapi kalau kita membaca secara benar, menjaganya betul-betul, kan, ya, sekalipun hanya 3 kali 4 kali, maka disitulah akan mendapatkan keutamaan dan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka penting bagi kita untuk menjaga i'rab, menjaga harokat-harokatnya, menjaga i'rabnya, tajwidnya dalam Al-Qur'an maupun juga dalam bacaan-bacaan yang lain. Agar apa? Agar yang kita baca betul-betul mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini saja untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini tentang kalimat tauhid, ya, karena juga sudah habis dalam babnya ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kayaknya kalau untuk pengajian tauhid ini tak ada, kan, ya. Saya tanyakan. Ya, Pak. Apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baca maulid dengan musik, kan, ya. Nah, itu bagaimana kalau kita membaca pujian-pujian kepada Rasulullah, syiiran-syiiran bentuk apapun itu, karena syiiran itu bentuknya banyak. Ada Al-Barzanji, dalam Al-Barzanji itu ada syiiran-syiiran seperti itu syiiran, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, kemudian itu anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Itu kan semua pujian. Ataupun yang ada di Burdah, kan, ya. Burdah itu juga pujian-pujian yang dikarang oleh ulama namanya Al-Busairi, kan, ya. Itu ya, di situ yang di dalamnya memuat Maulaya salli wa sallim daiman abadan alal habibika khairi khalqi kullihimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muktahami. Biasanya kalau di Jawa itu Burda itu dibuat untuk menjaga segala hal keburukan. Nah, kayak musim penyakit ini, itu seharusnya di kampung-kampung itu membaca Burda keliling kampungan seperti itu, kan, ya, biasanya, karena Burda itu juga mempunyai keistimewaan. Bagaimana kalau membaca pujian-pujian kepada Rasulullah diiringi dengan musik, ya. Ada ulama pendapat itu boleh, kan, ya, asalkan musiknya itu tidak terlalu melalaikan, karena keharamannya musik itu melalaikan seorang dari Allah, ya. Kalau sudah musiknya itu melalaikan, maka hukumnya haram, ya. Jadi
memang hampir semuanya musik itu melalaikan. Turunnya surat Al-Jumu'ah itu kan ya, yang kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu turunnya ketika dulu Rasulullah berkhutbah kan ya, itu tiba-tiba di daerah apa namanya agak jauh dari masjid itu kok ada acara yang di dalamnya itu pakai musik. Ya, orang-orang jahiliyah itu dulu kan biasa kan ya, kalau seandainya ada acara apa itu mesti pakai musik ya. Kalau bahasa Melayu itu orkes, nah, ya kan ya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah melihat orang Melayu ketika mengadakan orkes kan ya, itu kan semalam suntuk dia kan ya. Di situ di dalamnya itu mesti akan melibatkan seorang wanita yang dijadikan sebagai penghibur. Itu dulu di zaman jahiliyah juga seperti itu. Jadi ketika Rasulullah itu berkhutbah, kemudian ada orkes, akhirnya semua jamaah itu dia berpaling. Yang awalnya berada di masjid, kemudian dia keluar lari, pergi ke orkes sehingga sholat Jumatnya zamannya sepi. Kata Rasulullah, ini pada kemana nih? Nah, makanya turunlah ayat itu. Jadi turun ayat itu kata Allah, wahai orang yang beriman, ketika dipanggil kalian untuk menuju Allah melakukan sholat Jumat, maka tinggalkan semua sifat-sifat keduniawian. Ya, karena itu lebih baik daripada apapun yang kalian kerjakan jika kalian orang yang tahu. Maka dari situ ulama itu memberikan satu hukum bahwa musik itu bisa haram kalau memang bisa melalaikan kita kepada Allah, dan juga boleh kalau tidak melalaikan. Tetapi di dalam kitab Sulam Taufik itu ada beberapa alat musik yang diharamkan. Di antaranya seruling, kemudian gendang, kemudian gitar, itu diharamkan memang. Kenapa? Karena itu pertama, menurut alasan para ulama dulu, seruling, gendang, dan gitar itu menggoncangkan aras, mengganggu akan aras. Dan yang kedua, itu alat-alat musik yang berpotensi besar untuk melalaikan seseorang. Kita kalau mendengar seruling kan ya, itu mestinya terhanyut suasana itu akan seruling itu kan ya. Kita kalau mendengarkan gendang kan ya, itu juga akan terbawa di kita kan ya. Satu contoh kan ya, kalau ada musik koplo kan ya, kalau ada musik koplo itu siapapun itu, sekalipun dia di saat zikir, mesti akan berubah nanti hatinya. Dia nanti akan justru berpaling kepadamu musik ya. Makanya oleh ulama, terutama ulama-ulama dahulu kan ya, dibatasi. Boleh istilahnya pakai musik, asalkan musik-musik yang tidak terlalu melalaikan ya. Tapi semua jenis itu, apapun itu namanya, bentuknya kan ya, itu tidak boleh dilakukan di dalam masjid ya. Seperti itu. Dulu Pak Rasulullah kok ketika datang disambut dengan rebana. Nah, itu rebana. Makanya yang diperbolehkan hanya itu ya. Rebana itu ya berupa apa? Kayak apa? Kalau kata orang Jawa terbang kan ya. Hanya berupa apa namanya, satu alat musik itu yang terbuat dari kulit. Nah, itu yang diperbolehkan. Tapi kalau untuk yang lainnya, kebanyakan ulama mengatakan haram ya. Jadi di situ tergantung pada kondisi. Kalau memang musiknya yang mengiringi bacaan salawat itu tidak melalaikan seseorang kepada Allah, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai melalaikan, maka hukumnya haram ya. Jadi masalah musik itu sebenarnya itu permasalahan yang ketat ya dalam pendapat para ulama. Bahkan satu keterangan disampaikan bahwa salah satu di antara ciri-ciri akan datangnya hari kiamat itu mulai banyaknya munculnya orang-orang yang mendengarkan musik. Dia mendengarkan musik di rumahnya, dia mendengarkan musik di jalan, di tempat kerja ya. Dan itu sudah terjadi kan ya, dimanapun seseorang itu pergi mesti tak ketinggalan musiknya ya. Jadi mulai munculnya musik-musik gitu, salah satu tanda-tanda akan datangnya hari kiamat ya. Itu berarti apa? Bahwa menunjukkan hal itu tidak baik. Nah, hidup ini kan butuh hiburan Pak, ya benar ya, tapi hiburan-hiburan yang masih di dalam aturan. Jangan sampai kita berlebihan, justru akan terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Mungkin itu Pak ya. Jadi ya tidak apa-apa kan ya. Asalkan musik itu tidak sampai melalaikan kita kepada
Allah. Segala sesuatu yang dapat melalaikan kita kepada Allah hukumnya haram. Segala sesuatu yang merusak diri kita hukumnya haram. Satu contoh dalam Al-Quran itu kata Allah, la tulku biaidikum ilat tahlukah, jangan jatuhkan kalian dirimu kepada kehancuran. Jadi itu Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai sumber, mohon maaf saja, sumber akan keharamannya merokok ya. Ulama yang menetapkan bahwa merokok itu haram ya sumbernya dari situ, bahwa sesuatu yang perbuatan yang membawa kehancuran pada seorang maka hukumnya haram ya. Ya mungkin ini saja untuk perjumpaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan saja bermanfaat ya, semoga saja kita tetap terus dalam lindungan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari kami sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.